Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah kita miliki, taufik hidayah, inayah, dan juga terutama nikmat iman dan Islam yang kita miliki sampai hari ini. Tentunya juga nikmat kesehatan, kebahagiaan, berkumpul bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih kita, serta kemudian kenikmatan dan kebaikan dalam segala hal yang kita dapatkan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa, pengikut channel YouTube Alif Fanul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan, terutama mahasiswa-mahasiswi saya dalam mata kuliah Etika Komunikasi Profesi, dalam mata kuliah yang sangat-sangat penting ini untuk Anda pelajari di prodi Anda, analisis kimia, dan juga mahasiswa-mahasiswa saya lain yang ada di prodi dan juga bidang keilmuan lain, terutama di prodi home base saya, di kantor saya di Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman Anda semua untuk berbicara tentang tema keterampilan memfasilitasi atau fasilitator yang baik, ya. Menjadi fasilitator itu bukan sebuah pekerjaan yang ringan, apalagi jika fasilitator yang dimaksudkan adalah fasilitator yang mencoba mengajak komunitas dampingannya untuk mencapai kesadaran kritis atas kondisi yang dialami oleh mereka. Dibutuhkan kemauan dan kemampuan dari fasilitator untuk terlebih dahulu mendidik dirinya sendiri, untuk lebih dahulu mengupgrade dirinya sendiri, memahami realitas sosial yang sedang dialaminya pada umumnya, serta realitas sosial komunitas mereka, ya, yang ingin didampingi oleh kita. Apa relevansinya dengan keilmuan Anda di analisis kimia? Berarti komunitas itu adalah komunitas yang inline, yang itu relate dengan komunitas analisis kimia. Berarti profesi Anda sebagai seorang analis kimia itu akan sangat membantu komunitas keilmuan Anda, ya, komunitas bidang ilmu Anda. Nah, Anda harus mampu mengupgrade dan memiliki kelebihan, ya, dalam menempatkan posisi ketika Anda memfasilitasi mereka, ya. Tentu kita perlu untuk mendidik ulang diri kita sendiri, memenuhi hal yang baik dalam diri kita, kemampuan-kemampuan yang itu misalnya sangat relate dan berhubungan dengan kondisi saat ini. Nah, hal di atas itu bukan ditujukan untuk menakuti Anda sebetulnya, para fasilitator, bahwa Anda tidak punya kelebihan, tidak punya sesuatu yang terupgrade, bukan itu, tapi harapannya adalah untuk memberikan gambaran sebetulnya betapa mulianya peran dari seorang fasilitator dalam mengajak komunitas dampingannya, misalnya ketika Anda mendampingi para analis kimia yang juga butuh upgrading ini, ya, agar kemudian bisa menjadi seorang analisis kimia, seorang ahli analis kimia yang baik, ya, yang punya kemampuan yang tinggi, dan kemudian punya kemampuan verbal, kemampuan berkomunikasi, kemampuan skill organisasi, kemampuan manajemen organisasi yang baik. Karena pada dasarnya ketika Anda kemudian menjadi seorang fasilitator, pendampingan Anda itu sangat mungkin berhubungan dengan hal-hal tadi, ya, upgrading pengurus, agar Anda kemudian bisa memberikan kemampuan komunikasi yang lebih baik kepada mereka yang menjadi dampingan Anda, ya. Bagaimana mereka bisa memanage organisasi dengan lebih baik dengan mendapatkan materi dari Anda. Nah, untuk mencapai peran di atas ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang fasilitator sebelum terjun langsung dalam sebuah komunitas, ya. Sering kita jumpai di dalam sebuah forum resmi, ya, pejabat setempat atau orang yang paling dianggap berpengaruh di pertemuan tersebut itu menjadi pembicara di depan atau mendominasi
pembicaraan dan seringkali seluruh yang hadir di hadapannya hanya mendengar. Sementara dalam pertemuan non formal atau rembuk warga, misalnya arisan, gotong royong dan sebagainya, suasana perbincangan menjadi sangat hangat dan hampir semua orang terlibat dalam pembicaraan atau diskusi. Nah, kita harus bisa melihat bahwa ternyata fasilitator itu ketika dihadapkan dengan kenyataan pesertanya itu seragam, ya, kemudian pesertanya hanya mengikuti saja atau kemudian hanya mendengarkan saja, tidak sedinamis yang ada misalnya di dalam rembuk warga yang semuanya punya kebiasaan untuk menyampaikan pendapat, kebiasaan untuk berbicara, kebiasaan untuk berargumentasi, ya, ala masyarakat biasa seperti itu. Tapi kalau dalam forum yang lebih akademik misalnya, ketika ada seseorang yang di depan dan kemudian cenderung menguasai panggung, menguasai forum, yang lain menjadi cenderung diam, tidak punya rasa keinginan untuk aktif dan keinginan untuk kemudian berpendapat seperti itu. Nah, Anda harus bisa membangkitkan itu, bahwa kemudian posisi seseorang ketika berada pada suatu keadaan di mana perlu untuk memimpin diskusi yang luas dan panjang, itu halayak yang ikut atau peserta yang ikut itu memang harus betul-betul ikut, ya, dan terlibat aktif di sana. Dan sebagai seorang yang memiliki kemampuan fasilitator, memfasilitasi, Anda harus mampu membangkitkan itu. Apa sih bedanya antara fasilitator dengan trainer atau coach atau dengan narasumber atau penyuluh, ya? Fasilitator itu membantu proses, ya, dalam arti interaksi, komunikasi di dalam forum itu menjadi berjalan, ya. Diskusi itu menjadi terbuka dan kemudian menghasilkan banyak pendapat yang itu bisa digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ya, membuka dialog dan juga membuka ruang-ruang pemahaman baru. Kemudian fasilitator itu juga bersikap netral terhadap isi, ya. Apa yang dibicarakan dan diputuskan itu menjadi keputusan bersama, bukan keputusan si fasilitator. Tapi kemudian fasilitator itu menjadi jembatan penghubung, ya, menjadi garis penghubung antara mereka yang ada di situ dalam pembahasan sesuatu untuk kemudian ditemukan hasil bersama atau kesepakatan bersama. Jadi netral, fasilitator itu harus netral. Nah, kemudian kita bisa bedakan juga kalau trainer atau coach atau narasumber itu memiliki kuasa dalam isi, memiliki hak paten, hak yang paling besar dalam isi yang disampaikan. Sedangkan bagi fasilitator, isi adalah hak anggota kelompok yang ikut atau mereka yang menjadi peserta kita atau organisasi yang sedang kita datangi untuk kita fasilitasi. Dan pada akhir fasilitasi, fasilitator itu ingin memastikan bahwa semua anggota yang ikut itu mengatakan, ya, ini adalah hasil kerja kita bersama. Jadi bukan hasil kerja orang per orang, bukan murni merupakan kontribusi dari fasilitator, tapi itu merupakan hasil kerja bersama. Dan apakah fasilitasi itu menjadi kecenderungan baru? Ya, karena saat ini konsep fasilitasi dan fasilitator itu berkembang dengan lebih maju, walaupun ini bukan hal baru, tapi sebetulnya sekarang ini menjadi sangat tren untuk dalam sebuah acara kita membangun FGD, misalnya kan focus group discussion seperti itu. Kemudian dibahas suatu masalah, ada fasilitator yang kemudian itu mencoba untuk merajut semua pendapat yang ada, membangkitkan peserta untuk mau berpendapat, dan kemudian di akhir akan disepakati pendapat dan kesepakatan bersama seperti apa. Dalam workshop juga misalnya seperti itu, ya. Nah, sejarah telah mencatat selama ini bahwa ada loh peran-peran serupa seperti fasilitator sebelum-sebelum ini, dan minat terhadap fasilitasi akhir-akhir ini sungguhnya mengajak kita kembali ke akar dengan cara memberikan apresiasi pada nilai-nilai dan proses yang terjadi pada masa lalu, bahwa memfasilitasi atau kemampuan kita menjadi fasilitator yang baik dalam hal apapun ketika kita dibutuhkan untuk melakukan itu menjadi sangat dibutuhkan saat ini. Ya, kenapa? Karena banyak sekali kelompok, organisasi, ataupun kemudian masyarakat akademis tertentu, profesi tertentu itu seringkali buntu atau mengalami gridlock, ya, kebuntuan dalam membahas suatu masalah, dan kita bisa masuk ke dalamnya untuk memfasilitasi agar kemudian ditemukan solusi dan juga pendapat bersama tentang masalah yang sedang dibicarakan. Nah, pengertian fasilitasi atau fasilitator itu seperti apa? Fasilitasi dapat dijelaskan dengan banyak cara.
Beberapa definisi yang sering dipakai adalah sebagai berikut. Fasilitasi adalah memungkinkan atau menjadikan lebih mudah. Fasilitasi adalah mendorong masyarakat membantu dirinya dengan hadir bersama mereka, mendengarkan mereka, dan menanggapi kebutuhan mereka. Fasilitasi adalah mendukung individu, kelompok, atau organisasi melalui proses-proses partisipasi. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Beberapa fasilitator itu akan mencoba untuk membantu kelompok dalam mencapai konsensus atau kesepakatan pada setiap perselisihan yang sudah ada sebelumnya atau muncul dalam rapat sehingga memiliki dasar yang kuat untuk tindakan pada masa depan. Tugas dan wewenang menata atau cara belajar itu adalah tugasnya fasilitator ya. Tugas dan wewenang menata cara belajar, kemudian menyiapkan materi yang akan dipelajari bersama-sama, dan kemudian mengintensifkan kerjasama dalam pembahasan yang sedang dilakukan. Dalam konteks itu, anggota kelompok harus intens dan juga punya kemampuan untuk berpendapat, dan itu bisa dibangkitkan dengan kemampuan fasilitator yang baik, agar mereka mau merasa punya kepemilikan bersama terhadap apa yang sedang dibahas, apa yang sedang dikaji, sehingga kemudian bisa terjadi diskusi, urun rembuk, atau dialog yang berkelanjutan dan di ujung nanti akan menghasilkan keputusan bersama yang baik. Nah, juga fasilitator yang baik itu akan mengadakan bimbingan pada diskusi kelompok ya, memberikan umpan balik atau feedback kepada anggota kelompok yang berpendapat. Apabila dalam diskusi terdapat pembicaraan yang keluar jalur, fasilitator, Anda atau kalau besok jadi fasilitator itu harus mampu kemudian menjadi mediator dan penengah, mengembalikan pembahasan yang sudah keluar jalur itu kepada jalur yang seharusnya. Ya, kemudian juga mengadakan evaluasi terhadap peserta dan proses pelatihan, misalnya kalau dalam bentuk pelatihan, evaluasi yang baik kepada peserta agar lebih aktif ke depannya, pendapat yang diberikan agar lebih fokus ya, dan juga proses pelatihan secara keseluruhan kemudian harus mampu didesain untuk menghasilkan mereka yang dilatih itu tuh menjadi lebih baik dalam profesinya. Itu kemampuan kita sebagai fasilitator harus dimiliki seperti itu ya. Fasilitator juga itu bertanggung jawab agar persiapan dan kegiatan proses pembelajaran misalnya itu berhasil sesuai dengan tujuan pelatihan ya. Apa sih yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator yang baik? Kemampuan-kemampuan apa saja yang harus dimiliki? Pertama, harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Harus mampu mendengarkan pendapat setiap anggota kelompok, mampu menyimpulkan pendapat mereka, menggali keterangan lebih lanjut, dan membuat suasana akrab dengan peserta diskusi kelompok. Kemudian menghormati sesama anggota kelompok, ya, membangun rasa hormat yang sama antara anggota kelompok. Kemudian fasilitator juga harus menghargai sikap, pendapat, dan perasaan dari setiap anggota kelompok. Kemudian juga punya pengetahuan dan berpengetahuan. Fasilitator itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap setiap persoalan yang akan dibahas. Jadi kita ini harus punya banyak input ya dari apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, itu harus menjadi sumber pengetahuan kita untuk menjadi fasilitator yang baik dalam sebuah hal yang sedang kita upayakan untuk fasilitasi. Fasilitator itu harus memiliki minat yang besar terhadap persoalan yang ada atau terhadap berbagai persoalan. Kemudian harus memiliki sikap yang terbuka, ya, sifat terbuka terhadap berbagai hal, ya. Harus menerima pendapat atau sikap yang mungkin kurang sesuai yang disampaikan oleh anggota kelompok, ya. Namun, fasilitator itu harus menanggapi hal tersebut di atas dengan sikap yang terbuka sambil tertawa atau bergurau. Kemudian, teknik-teknik menjadi seorang fasilitator yang baik atau bagaimana yang harus dikuasai oleh seorang fasilitator agar menjadi seorang fasilitator yang baik. Pertama, kita harus bisa berceramah, ya, menyampaikan pendapat secara model ceramah kepada peserta bahwa kita sedang menyampaikan materi apa untuk kemudian dibahas bersama sebagai materi yang sebetulnya memang disiapkan oleh panitia tersebut untuk dibahas bersama agar jadi keputusan bersama. Kemudian juga harus mampu punya kemampuan memberikan bimbingan atau diskusi dengan baik, mengatur lalu lintas diskusi dengan baik, ya. Maka oleh karena itu fasilitator harus punya penampilan raut wajah yang baik, yang ramah, ya, punya banyak senyum dalam memberikan contoh atau celutukan yang lucu dan sebagainya. Kemudian ketika ceramah dalam konteks pelatihan, bimbingan teknis atau apapun itu yang berhubungan dengan fasilitasi, untuk memudahkan seorang fasilitator juga harus punya alat bantu, misalnya buku catatan, ya, flip chart, kemudian whiteboard dan sebagainya, dan juga
Waktu yang diperlukan untuk Anda ceramah di awal, untuk kemudian memflurkan bahasan yang akan jadi bahasan bersama itu harus disesuaikan ya dengan waktu dan juga kondisi peserta. Diskusi-diskusi yang diadakan sebagai sebuah pendalaman materi juga harus dilakukan secara komunikasi dua arah. Jadi Anda harus pintar mengatur lalu lintas diskusi sehingga akan memberikan arti lebih yang mendalam bagi anggota kelompok. Fasilitator itu harus bertindak sebagai penengah dan memberikan kesempatan berbicara pada semua anggota kelompok agar anggota juga merasa lebih dihargai pengetahuan atau pendapatnya. Juga harus menguasai berbagai permainan ya atau kuis ya, game ya untuk kemudian ice breaking agar mencairkan suasana untuk tidak kaku, tidak capek dan sebagainya ya. Jadi Anda harus banyak menguasai banyak sekali permainan untuk diberikan sebagai ice breaking. Anda harus menjadi seorang ice breaker yang baik ya, agar kemudian yang difasilitasi oleh Anda itu kemudian tidak kaku, tidak monoton dan punya waktu untuk jeda hiburan dan sebagainya. Kemudian Anda juga harus mampu untuk bermain peran dan juga sekaligus membagi peran para peserta fasilitasi atau para peserta bimbingan teknis atau para peserta pelatihan agar kemudian bisa bermain peran menjadi apapun sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh perusahaan, organisasi ataupun kelompok komunitas yang Anda dampingi itu. Ya. Kemudian ada beberapa jenis fasilitator, pertama fasilitator training ya. Ini tidak selalu harus ahli tentang subjek yang difasilitasi. Mereka bertugas untuk membantu dan mengarahkan peserta didik untuk mempelajari suatu hal, kemudian menyimpulkan tentang inti dari pembelajaran tersebut. Kemudian ada fasilitator pelatihan ya, yang fokus pada dasar-dasar sistem pendidikan misalnya, fokus pada pengembangan keahlian dan keterampilan, fokus pada kemampuan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapat, fokus pada pengembangan upgrading profesi misalnya seperti itu. Kemudian ada fasilitator konflik ya, yang bertugas membantu dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi baik selama dan setelah konflik. Peran mereka adalah untuk mendukung dialog yang konstruktif dan demokratis di antara mereka yang sedang berkonflik dengan posisi yang beragam dan tentunya biasanya diametral atau berlawanan. Fasilitator konflik tidak boleh memihak ke salah satu kelompok dan harus mematuhi aturan dialogis yang demokratis. Mereka mungkin tidak mengambil bagian atau mengekspresikan pendapat pribadi. Peran mereka yang paling umum adalah untuk mendukung kelompok-kelompok yang ada yang sedang berkonflik untuk mengembangkan visi bersama untuk masa depan yang lebih baik, yang lebih ideal, yang bisa mempersatukan ya, dan bisa mendengarkan satu sama lain dan memahami dan menghargai perasaan, pengalaman dan posisi dari musuhnya misalnya seperti itu. Dan juga seorang fasilitator itu harus punya keterampilan dasar. Apa sih keterampilan dasarnya? Seorang fasilitator yang baik harus memiliki keterampilan dalam hal memimpin sebuah pertemuan, termasuk juga ketepatan waktu, mengikuti agenda yang sudah disepakati, merangkum pembicaraan dengan baik, menengahi pertentangan. Selain itu, fasilitator juga harus memiliki keterampilan untuk mendengarkan, termasuk kemampuan untuk menghentikan pembicaraan yang sudah menyimpang atau keluar jalur tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, serta memastikan semua orang dapat berpartisipasi, semua orang mau berpendapat, semua orang mau berargumentasi tentu dengan koridor dan cara yang baik serta santun dan tidak menyinggung yang lain. Apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini? Yang pertama, karakter utama seorang fasilitator yang baik adalah ia bersikap netral pada substansi atau netral pada fokus bahasa. Kemudian konteks atau konten netral ini berarti ia tidak mengambil posisi pada isu yang sedang dibicarakan dan ia tidak memiliki kepentingan pada hasil yang ingin dicapai pada proses diskusi tersebut, tapi kepentingannya adalah kepentingan bersama para peserta yang difasilitasi. Peran utama seorang fasilitator juga adalah menjadi pemandu proses ya. Jadi memandu guiding prosesnya. Ia selalu mencoba proses itu biar bisa terbuka, agar bisa terbuka sifatnya, inklusif ya, toleran antar peserta, adil sehingga setiap individu mau berpartisipasi secara seimbang dan membangun situasi dan kondisi yang nyaman dan aman supaya semua pihak bisa secara sungguh-sungguh mau berpartisipasi. Ya, jadi seorang fasilitator kekuatan utamanya adalah menjadi konten netral dan proses guide atau menjadi
pemandu yang kemudian bisa mengakomodasi dan juga menetralkan keadaan ketika sudah menyimpang, atau kemudian yang paling penting adalah mampu membangkitkan para peserta agar mau berpartisipasi aktif ya, berpendapat dengan argumentasi yang baik dan sopan serta santun, serta kemudian mau berdialog dan berdiskusi dengan yang lain. Dan oleh karena itu, makanya jangan sampai lupa teman-teman, walaupun pekerjaan Anda adalah seorang analis kimia, walaupun pekerjaan Anda adalah seorang pemikir dalam bidang eksak ya, atau dalam apapun besok Anda bekerja, saya rasa kemampuan memfasilitasi ini perlu diasah ya, perlu Anda latih untuk kemudian Anda sering mencari pengalaman-pengalaman baru dalam upaya meningkatkan kemampuan Anda menjadi seorang fasilitator yang baik. Karena pada dasarnya semua orang itu harus mampu menjadi fasilitator ketika dibutuhkan, ya, ketika diinginkan oleh siapa yang membutuhkan. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.